Bagaimana kita bisa merasakan jamahan Tuhan itu? Bagaimana caranya Tuhan menjamah kita? Dan apa yang menggerakkan Tuhan itu untuk menjamah atau menyentuh kita, saudara? Ketika Tuhan menjamah sebagai bukti kehadirannya, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil terjadi. Karena ada kuasa di dalam jamahan Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan berhenti minta belas kasihan Tuhan. Tetap percaya, tetap setia, saudara. Pada waktunya nanti, saudara pasti bisa merasakan yang namanya jamahan Tuhan itu. Sebagai tanda, sebagai bukti bahwa dia hadir dalam hidup saudara. Sesuai dengan apa yang saudara butuhkan, namun juga sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Karena Allah punya tujuan dalam setiap kehidupan kita. Ya, shalom saudara, selamat malam. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kembali buat saya untuk malam ini bisa berbagi. Terima kasih juga untuk worship leader yang sudah memimpin kita di dalam penyembahan. Nah, saudara, selama 5 minggu ini kita belajar tentang salah satu nama atau sebutan Tuhan, yaitu Immanuel, yaitu yang artinya Tuhan menyertai kita. Kata Immanuel ini terdapat di Yesaya 7 ayat 14, juga ada di Yesaya 8 ayat 8, kemudian ada di Matius 1 ayat 23 sebagai pengulangan dari Yesaya 7 ayat 14. Kita akan sama-sama baca yang di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Yesus disebut Immanuel. Dalam seri pengajaran tentang Immanuel, kita akan melihat 5 hal yang mendasar, yang membuktikan bahwa dia itu Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang pertama dan kedua kita sudah mendengar minggu-minggu lalu, yaitu kalau Tuhan itu Immanuel, kita akan mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan itu Immanuel, maka akan ada pembelaan dan keperpihakan Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar, yaitu kalau dia Immanuel, maka akan ada jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai bukti dia hadir, sebagai bukti dia menyertai kita. Maka tema hari ini adalah Immanuel dengan subtema jamahan Tuhan, atau lengkapnya jamahan Tuhan menandakan penyertaannya. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, ya saudara, seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia diberikan 5 indera atau yang disebut dengan panca indera. Yang pertama yaitu indera penglihatan, yaitu mata, kemudian indera pendengaran, yaitu telinga, dan kemudian indera penciuman itu hidung, indera perasa atau pengecap itu lidah, dan indera peraba itu adalah kulit, saudara. Dengan berjalannya waktu, hanya indera peraba atau indera yang untuk menyentuh, menjamah, yang tidak terpengaruh oleh usia, gitu. Sedangkan yang lain saat seseorang menua, yaitu penglihatan, pendengaran, bahkan penciuman, perasa, itu bisa makin berkurang atau melemah. Saudara, setiap manusia itu memang terlahir dengan kebutuhan akan jamahan atau sentuhan. Bahkan binatang pun perlu sentuhan, terutama jenis pet atau peliharaan ya, seperti anjing, kucing. Mereka akan senang sekali kalau dielus ya, disentuh gitu ya. Nah, saudara tahu juga mengapa bayi yang baru lahir, terutama itu bayi yang prematur ya, biasanya ditaruh di dada ibunya, begitu lahir keluar dari perut ibunya, kemudian ditaruh di dada ibunya. Atau itu disebut dengan metode perawatan kanguru atau kangaroo care ya. Tujuannya selain untuk ya menjaga suhu badan dari bayi itu untuk normal, juga meningkatkan kekebalan tubuh dari si bayi, membantu menormalkan fungsi organ-organ yang terdapat di dalam bayi tersebut ya untuk bekerja atau berfungsi lebih baik,
juga untuk mendekatkan dengan ibunya lewat sentuhan pertama, saudara ya, merasakan kehadiran ibunya. Kira-kira begitu, saudara. Nah, secara umum memang sentuhan, jamahan adalah untuk menandakan kehadiran dari seseorang yang menyentuh atau menjamah. Dan juga sebagai wujud daripada ekspresi mengasihi, kepedulian, dan sebagainya. Jadi kalau ada misalkan teman atau saudara kita yang sedang kesusahan, mungkin dalam masalah, kita biasa menepuk punggungnya atau memberikan pelukan, rangkulan sebagai kepedulian kita, sebagai ungkapan bahwa kita ikut hadir, saudara ya. Kita memberikan semangat kepada dia, saudara. Nah, Dan Ackerman, penulis buku A Natural History of the Senses, saudara, mengatakan bahwa sentuhan itu 5 kali lebih kuat dari kata-kata dan kontak secara emosional, saudara. Nah, hal-hal tersebut bicara tentang sentuhan atau jamahan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan hewan. Nah, sekarang bagaimana antara Tuhan, Sang Pencipta itu dengan manusia ciptaannya? Adakah sentuhan atau jamahan itu, saudara? Dan tentu kita sebagai manusia sangat membutuhkan sentuhan atau jamahan Tuhan sebagai tanda atau bukti bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita, seperti yang saya sebutkan tadi. Di Alkitab terutama dalam Perjanjian Baru kita jumpai kisah Tuhan Yesus menjamah seseorang, dan jamahan Tuhan itu mendatangkan mujizat dalam diri seseorang tersebut. Saat itu Yesus masih ada di dunia. Mereka dapat merasakan jamahan secara fisik. Contoh, pada saat dia menyembuhkan orang kusta. Saudara, kita akan melihat di Matius 8 ayat 1-3. Dikatakan demikian, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Oke, pertanyaannya, saudara, apakah jamahan Tuhan itu hanya sebatas seperti itu? Bagaimana kita bisa merasakan jamahan Tuhan itu? Bagaimana caranya Tuhan menjamah kita? Dan apa yang menggerakkan Tuhan itu untuk menjamah atau menyentuh kita, saudara? Nah, sebelumnya mari kita lihat 2 janji Tuhan dari sekian banyak ayat firman Tuhan yang menuliskan tentang penyertaan Tuhan, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Yang pertama kita lihat, Yesaya 41 ayat 10, sebuah ayat yang tentunya saudara semuanya sudah hafal, saudara ya. Dikatakan demikian, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kemudian ditekankan lagi dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Kita akan melihat di Yohanes 14 ayat 16-18. "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Nah, dari kedua ayat tersebut, dengan jelas Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dan kita lihat di kitab Yohanes tadi, saudara ya, bahwa setelah Yesus naik ke surga, ya Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yang adalah Roh Kudus. Dia tidak sekedar menyertai, namun dikatakan menyertai kamu selama-lamanya. Itu sama seperti janji Tuhan di Amanat Agung, Matius 28 ayat 20, saudara. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan bahkan diam di dalam kita. Serta dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Nah, kalau dia menyertai kita, bahkan diam di dalam kita, artinya tinggal di dalam kita, manunggal, menjadi satu dengan kita. Harusnya kita ini lebih bisa merasakan jamahannya.
atau sentuhannya sebagai tanda kehadirannya. Berbicara mengenai mujizat Tuhan, jamahan Tuhan yang di Perjanjian Baru biasanya selalu dihubungkan dengan mujizat kesembuhan, saudara, yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Nah, kita sama-sama akan melihat nanti jamahan Tuhan itu seperti apa saja contohnya dalam kehidupan kita. Karena jamahan Tuhan itu tidak terbatas sifatnya, dengan tujuan selalu membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Ada dua bagian yang akan saya sampaikan malam hari ini, saudara. Yang pertama yaitu bagaimana Sang Immanuel itu hadir melalui jamaahnya yang membawa perubahan bagi manusia. Saudara, sebagian dari kita, terutama yang dilahirkan bukan dari keluarga Kristen seperti saya, saudara ya, pasti pernah merasakan yang namanya jamahan Tuhan pada saat perjumpaan pertama secara pribadi dengan Tuhan. Kita jadi tersentuh, terharu, akhirnya membuat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kita bertobat, lahir baru, merasakan kasih mula-mula. Nah, ini biasanya banyak terjadi dalam sebuah KKR ya, pada altar call, saudara ya. Nah, saudara, ketika saya remaja, saya membaca sebuah buku yang berjudul Tuhan di Sarang Penjahat ya. Penulis dari buku itu adalah seorang hamba Tuhan yang bernama David Wilkerson, saudara. Nah, buku ini menceritakan secara rinci mengenai pertemuan David Wilkerson ini dengan seorang pemuda yang bernama Nicky Cruz, saudara, yang usianya masih belasan tahun, tapi sudah menjadi warlord, saudara ya. Itu istilah atau sebutan untuk ketua geng jalanan pada waktu itu, saudara. Dan nama gengnya adalah Mau Mau, saudara, yang sangat ditakuti di New York pada saat itu, saudara. Karena begitu ganasnya, kelakuan mereka tuh begitu buasnya, mirip binatang buas, saudara. Nah, bagi mereka New York itu seperti sebuah hutan dengan hukum rimba, saudara. Jadi harus membunuh yang lain untuk bertahan hidup. Nah, Nicky ini dilahirkan di lingkungan yang buruk memang ya, di San Juan, Puerto Rico, saudara. Di mana kedua orang tuanya ini adalah dukun sihir. Mereka sering menyiksa Nicky secara brutal. Bahkan ayahnya tuh sering melemparkan Nicky itu ke dalam kandang burung merpati, saudara, dalam keadaan telanjang. Sehingga Nicky berteriak-teriak, saudara. Nah, semakin berteriak-teriak kencang, burung-burung merpati itu ketakutan dan akhirnya malah menyerang Nicky, mencakari tubuh Nicky. Dan itu sering kali ayahnya melakukan hal seperti itu terhadap Nicky. Sedangkan ibunya justru sering juga memukuli Nicky ini sampai pingsan, saudara. Bahkan menyebut Nicky ini sebagai anak setan. Nah, ibunya ini sering kali kerasukan setan memang, saudara, karena mereka menyembah setan. Mereka sering mengadakan penyembahan dengan persembahan yang sangat-sangat mengerikan, saudara. Nah, itulah kehidupan Nicky ini dari masa kecil hingga dia remaja, kemudian lari dia ke New York, saudara. Nah, jadi ketika dia muncul di jalanan New York, saudara, Nicky ini adalah seorang yang sangat keras, ya, penuh dengan kebencian, sadis, saudara. Namun di balik itu, sebenarnya dia juga sering mengalami kekosongan dalam hidupnya. Saat dia berumur 19 tahun, dia katakan, saudara, dia berpikir bahwa dengan cara hidupnya seperti ini, paling dia tuh bisa mencapai umur 20 tahun, saudara. Dia bercerita bahwa ada dua orang yang dia jumpai waktu itu. Yang pertama adalah seorang psikolog yang dia datangi, yang 5 kali telah berkata kepada Nicky, saudara, bahwa aku melihat kamu itu ada sisi gelap dalam hidup kamu. Ya, aku lihat kamu itu kamu sedang menuju ke penjara. Aku lihat kamu itu sedang menuju ke kursi listrik. Aku melihat kamu itu kamu sedang menuju ke neraka. Ya, jadi tidak ada harapan bagi kamu, saudara. Itu yang dikatakan oleh psikolog tersebut, saudara. Karena apa? Psikolog tersebut melihat kehidupan Nicky demikian brutalnya, saudara. Namun di sisi lain, saudara, sebaliknya seorang lagi yaitu hamba Tuhan tadi, yaitu David Wilkerson, yang tidak jemu-jemunya mendatanginya dan memberitakan Injil kebenaran di lingkungan di mana Nicky tinggal. Saudara, yang selalu berkata, Yesus mengasihimu, ada harapan untukmu, Allah memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Saat itu, saudara, Nicky meludahi
wajah daripada David Wilkerson, bahkan menamparnya berkali-kali. Dan itu sering terjadi, saudara. Dan Niki selalu berkata, aku tidak percaya dengan semua omonganmu. Suatu saat David berkata kepada Niki, Niki, kamu bisa memotong tubuhku menjadi 1000 bagian dan meletakkannya di jalan. Setiap bagian itu tetap mengasihimu. Dengan kata-kata itu, saudara, Niki tidak bisa tidur selama 2 minggu, saudara. Singkat cerita, saudara, Niki menghadiri kebaktian yang diadakan oleh pendeta David Wilkerson ini. Tujuannya ingin mengacaukan ibadah tersebut, saudara. Sebelum ibadah dimulai, ia meminta gengnya Mau yang bertugas mengumpulkan persembahan. Jadi dia mengambil alih petugas kolektan, saudara, di dalam gereja itu. Dan David mengatakan silahkan, ya, mengizinkan pendeta David. Setelah selesai mengumpulkan persembahan, lalu Niki menuju ke pintu keluar sambil membawa hasil persembahan jemaat tersebut. Namun sesuatu menahannya, yaitu dia dikejutkan oleh sebuah kenyataan bahwa ada seseorang yang benar-benar mau mempercayainya. Lalu dia berbalik dan memberikan persembahan tersebut kepada David, saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat tersebut. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah tersebut, menjamah Niki dan anak buahnya. Ketika altar call satu persatu, mereka memberikan hidupnya bagi Kristus. Niki tidak bisa berhenti menangis pada saat itu, saudara. Dan dia benar-benar menyerahkan hidupnya secara total. Dan tidak lama kemudian dia sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi anak rohani dari pendeta David Wilkerson, saudara. Sampai hari ini dia menulis banyak buku-buku rohani. Dia juga menjadi pemimpin Niki Cross Ministry. Sekarang usianya 82 tahun, saudara. Dalam buku terbarunya yang berjudul Soul of Session, Niki berkata dia menjadi manusia yang paling berbahagia karena sudah membawa jutaan orang menuju kepada Kristus. Tetapi keberhasilan terbesarnya adalah dia bisa memaafkan kedua orang tuanya serta membawa kedua orang tuanya dan kakaknya kepada Kristus. Dia juga berkata, ketika pengampunan sejati datang dan keluar dari diri Anda, awan gelap akan lenyap dan Anda memiliki akses langsung dengan hati Tuhan. Nah, Niki sendiri menulis kisah hidupnya dan pertobatannya dalam sebuah buku yang berjudul Run Baby Run dan difilmkan dengan judul The Cross and the Switchblade, ya, salib dan pisau lipat, yang diperankan oleh Eric Estrada sebagai Niki dan Pat Boone sebagai pendeta David Wilkerson. Kalau saudara angkatan saya, saudara pasti tahu aktor yang bernama Eric Estrada karena dia membintangi serial TV Chip, saudara, ya. Dia sebagai polisi lalu lintas. Nah, kita juga tahu, saudara, bagaimana Paulus diubahkan melalui jamahan Tuhan dari seorang yang dulunya sangat membenci Kristus dan pengikutnya menjadi seorang rasul yang begitu berani dan menulis lebih dari setengah perjanjian baru, saudara. Luar biasa. Niki Cross, Rasul Paulus, dan masih banyak lagi orang-orang yang mengalami seperti mereka adalah saksi-saksi hidup bagaimana jamahan Tuhan sanggup mengubahkan hidup mereka. Orang dunia bilang sudah tidak bisa diubahkan, tidak bisa diperbaiki karena terlalu bobrok, terlalu rusak, terlalu jahat, terlalu kotor. Namun bagi Sang Penjunan, saudara, itu sanggup mengubahkan, dibentuk ulang, dicuci bersih, lalu dipakai sebagai alat untuk kemuliaannya. Ketika Tuhan menjamah sebagai bukti kehadirannya, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil terjadi, karena ada kuasa di dalam jamahan Tuhan. Itu yang pertama, yaitu jamahan Tuhan membawa kepada pertobatan. Lalu kita melihat, saudara, Kisah Rasul 2 ayat 14. Kita akan baca bagaimana Petrus, saudara. Dikatakan demikian, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kita tahu Petrus itu dulunya adalah seorang yang penakut, seorang yang pengecut, saudara, ya. Dan dia menyangkal Yesus 3 kali ketika Yesus ditangkap. Tetapi sejak peristiwa loteng Yerusalem di mana Tuhan menjamah Petrus, saudara, ya, Petrus menjadi seorang pemberani. Kemudian yang kedua, saudara, adalah Musa. Kita mau baca Keluaran 4 ayat 10 sampai 12, saudara, ya.
Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kita tahu setelah itu Musa berani berkali-kali menghadap Firaun sampai berhasil membawa dan bahkan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Jadi yang kedua adalah zaman Tuhan itu mendatangkan keberanian, saudara. Nah, peristiwa selanjutnya terjadi, saudara. Jadi tanggal 12 Februari tahun 1993, anak tunggal dari Mary Johnson, seorang guru yang bernama Lara Myun Beat, ya saudara ya, berumur 20 tahun ditembak mati oleh seorang yang bernama Osea Israel yang berusia 16 tahun waktu itu di sebuah bar, saudara ya. Nah, Osea ini dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Namun nantinya dia hanya menjalani selama 17 tahun. Sejak itu Mary adalah seorang wanita Kristen yang hidupnya dipenuhi dengan kebencian, saudara. Yang mendirikan kelompok yang mendukungnya. Ya berharap Osea ini dihukum seberat-beratnya. Ya ingin supaya Osea dihukum mati atau minimal seumur hidup. Ya berkata, saudara, luka adalah luka. Tidak peduli di bagian mana luka tersebut, saudara. Setelah bertahun-tahun berlalu, karena sebenarnya Mary ini mengerti firman Tuhan, maka suatu hari Tuhan menjamah hati Mary. Hati Mary bergolak. Ia ingin taat kepada firman Tuhan dan menyembuhkan lukanya. Ia ingin bertemu dengan Osea di penjara untuk melihat apakah dia bisa memaafkan Osea, pembunuh anaknya, saudara. Nah, ternyata Osea ini menolak karena belum siap, saudara. Kemudian baru 9 bulan, saudara. Kemudian dikatakan Osea itu baru bersedia menemui Mary Johnson ini. Dan Mary Johnson, saudara, datang ke penjara, saudara, ketemu dengan Osea. Tuhan menjamah pertemuan mereka, saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi hati Mary ini benar-benar dijamah oleh Tuhan sehingga ia sanggup melepaskan pengampunan kepada Osea. Ia memeluk Osea, pembunuh anaknya. Seketika itu juga ia merasakan, saudara, ada sesuatu yang naik dari telapak kakinya, saudara, dan pergi meninggalkannya. Yaitu beban kepahitan yang selama ini menguasai dirinya. Saudara, sejak itu tidak ada lagi kebencian, saudara. Yang ada adalah kasih. Kisah ini luar biasa, saudara. Pada bulan Maret 2010, Mary mengadakan pesta penyambutan. Saudara, selamat datang kepada Osea yang bebas dari penjara, yang dihadiri dengan banyak orang, dan mereka mendengarkan kesaksian pertama dari Mary dan Osea ini, saudara. Akhirnya Osea tinggal di sebelah rumah Mary dan menjadi anak rohaninya. Osea bekerja dan mengambil kuliah malam. Mereka sering bersama-sama memberikan kesaksian di banyak tempat. Mary Johnson memakai liontin, saudara, dengan 2 sisi. Yang satu sisi berisi dengan foto anaknya yang dibunuh. Yang sisi yang satunya adalah foto Osea Israel, sang pembunuh anaknya. Sampai hari ini mereka berdua melayani Tuhan bersama-sama, saudara. Pengampunan tidak bisa mengubah masa lalu. Pengampunan dapat mengubah masa depan. Yang ketiga adalah jamahan Tuhan membawa kepada pengampunan. Selanjutnya, saudara, jamahan Tuhan mendatangkan kesembuhan. Saya tidak akan membahas ini karena Tuhan kita Yesus Kristus ahlinya, saudara. Sebagian besar di Alkitab mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah menyembuhkan orang-orang sakit karena Dia adalah Jehovah Rafa, saudara. Dan sampai hari ini mujizat kesembuhan tetap, saudara, berlangsung di mana-mana. Saudara, mungkin sebagian dari saudara pernah merasa kehilangan orang yang kita kasihi karena meninggalkan dunia ini. Pada waktu saya kehilangan papa saya, saudara, tanggal 16 Januari tahun 1998, saudara. Saya baru menikah 1 tahun dan baru pindah ke Jakarta sekitar 5 atau 6 bulan. Saudara, saya mengalami kesedihan yang cukup mendalam karena awalnya papa saya tuh sehat-sehat saja. Ya, papa saya setiap hari bangun jam 4 pagi, jalan pagi dengan komunitasnya, tiba-tiba stroke, saudara, dan ada pendarahan di otaknya. Setelah dirawat 3 hari di rumah sakit di mana orang tua saya tinggal, saya dan kakak saya memutuskan untuk memindahkannya ke Surabaya dengan segala resiko tentunya, saudara. Nah, kemudian dalam perjalanannya,
Ketika mendekati kota Surabaya, papa saya sudah tidak tahan, ternyata meninggal di dalam ambulan, saudara. Setelah itu, saudara, setiap saya ketemu ambulan di jalan, saudara, hati saya itu terasa pedih sekali. Hati saya itu terasa seperti teriris-iris, saudara, mengingat ayah saya, saudara ya, selama beberapa waktu lamanya. Saat di dalam mobil pun, saudara, dalam perjalanan, saya sering memandang ke langit dan mulai membayangkan papa saya ada di atas sana. Saya membaca buku-buku tentang kematian, saudara. Salah satu buku yang saya baca adalah Kehidupan Setelah Kematian yang ditulis oleh Norman Vincent Peale, saudara. Tapi itu hanya menghibur sesaat, saudara ya. Itu hanya membangkitkan sedikit lah untuk menghibur saya, membangkitkan iman sedikit pada saat itu. Tapi saya balik lagi, saya merasa sedih lagi, saudara. Namun suatu hari ketika saya sedang berdoa, saya merasakan sungguh-sungguh Tuhan menjamah hati saya sedemikian rupa, saudara. Dan penghiburan dari Tuhan saat itu melingkupi saya. Ada damai sejahtera yang saya rasakan. Luar biasa, saudara. Sejak saat itu, saya tidak lagi merasakan kesedihan. Karena memang waktu saya bersama dengan papa saya itu enggak lama, saudara ya. Hitung-hitung saya cuma 18 tahun, dari lahir sampai umur 18 tahun. Karena setelah itu saya kuliah di Surabaya, kemudian saya bekerja, saya menikah, saudara ya. Jadi nggak ada waktu lama untuk sama papa saya. Saya merasa saya belum bisa membalas kebaikan, kasih sayang dari papa saya, saudara ya. Tetapi jamahan Tuhan hari itu membawa penghiburan bagi saya. Selanjutnya adalah jamahan Tuhan mendatangkan kekuatan. Sering kita mendengar orang berkata, kalau bukan Tuhan, saya mungkin nggak kuat. Tapi karena punya Tuhan, saya bisa lewati semua ini. Tentu saudara mungkin di antara saudara juga pernah berkata demikian. Nah, jamahan Tuhan itulah yang mendatangkan kekuatan. Jamahan Tuhan membawa kelepasan, saudara. Seberapa banyak orang-orang yang terikat akan rokok, narkoba, saudara ya, penyembah-penyembah berhala, saudara ya, kehidupan seks bebas, akhirnya mereka bisa terlepas oleh karena dijamah oleh Tuhan. Saudara, banyak kita mendengar kesaksian mereka yang sudah terbebas. Karena jamahan Tuhan juga membawa kelepasan. Kemudian jamahan Tuhan membawa pengharapan. Kita juga tentu sering mendengar cerita, kesaksian di tengah keputusasaan, tidak tahu harus bagaimana lagi, bahkan sudah berpikir untuk bunuh diri. Tiba-tiba Tuhan menjamah, tidak jadi bunuh diri. Karena jamahan Tuhan itu memberikan pengharapan, saudara. Jamahan Tuhan juga memberikan pemulihan usaha, keuangan, kesehatan, pemulihan rumah tangga, suami istri yang awalnya mau cerai, tidak jadi cerai, karena mereka dijamah Tuhan. Jamahan Tuhan juga bisa membawa perubahan karakter, yang dulunya suka berbohong, menjalankan bisnis dengan cara yang tidak benar, berubah menjadi jujur dan benar. Yang dulunya gampang emosi, berubah menjadi lebih sabar. Karena jamahan Tuhan sanggup mengubah karakter seseorang. Jamahan Tuhan berupa teguran. Mungkin diperlukan kepekaan, saudara. Kita tentu pernah mengalaminya. Ketika kita salah melangkah, salah mengambil keputusan, jamahan Tuhan datang dengan teguran. Entah melalui suara hati kita, atau pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, atau melalui sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang sangat penting, saudara. Sebenarnya ini masih banyak, tetapi saya buat yang ini yang terakhir. Jamahan Tuhan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan dan untuk mengerti kehendak-Nya. Sama seperti seorang bayi yang berada di dalam dekapan ibunya. Bayi tersebut tidak sekedar merasakan kehadiran atau sentuhan daripada ibunya, namun detak jantung ibunya pun ya dapat dirasakan oleh bayi tersebut, saudara. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Apa yang menggerakkan Tuhan untuk menyentuh atau menjamah kita? Dari ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca ini, saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama yaitu belas kasihan. Kita akan baca di Lukas 7 ayat 13 sampai 15. Ini peristiwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk. Dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya.
Dalam peristiwa lain, kita akan melihat di Matius 20 ayat 34, yaitu Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan ketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Yang kedua adalah iman, saudara. Iman saya bagi 2, saudara. Yang pertama adalah iman orang itu sendiri. Kita lihat ketika Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Matius 9 ayat 29. Kita akan baca, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, ya, bukan iman orang lain. Ya, kemudian kita lihat iman orang lain, saudara. Pada peristiwa orang lumpuh disembuhkan di Matius 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, iman pendeta David Wilkerson, saudara, dan ketekunannya memberitakan Injil, mendoakan Nicky Kress walaupun diludahi, dipukul, ditampar, itu yang telah menggerakkan Tuhan untuk menjamah Nicky Kress, saudara. Berdoa untuk orang lain itu sangat penting, saudara, akan mendatangkan jamahan kepada orang yang kita doakan, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu tujuan Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Ini peristiwa dari pertobatan Paulus, saudara. Kita akan baca di Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ini kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Tuhan punya tujuan terhadap Rasul Paulus, juga kepada Nicky Kress dan orang-orang yang memiliki latar belakang seperti mereka, saudara, yang awalnya tidak mengenal Tuhan, hidup di dalam dosa, saudara, atau siapapun yang Tuhan kehendaki. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami seperti ditinggalkan, berjalan seorang diri, sepertinya Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, terutama justru di masa-masa sulit kita, penyakit yang tiba-tiba muncul, sakit yang belum disembuhkan, keuangan yang belum dipulihkan, usaha yang mengalami kerugian, kelakuan anak yang sering membuat kita khawatir dan menangis, saudara. Suami yang berlaku kasar, ada kekecewaan karena disakiti, difitnah, dan sebagainya, dan sebagainya. Daud pernah merasa ditinggalkan. Oleh sebab itu, di Mazmur 13 dituliskan, tidak usah dibaca, saudara, saya bacakan. Daud menulis seperti ini, saudara. Berapa lama lagi, Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Bahkan Yesus sebagai manusia ketika di atas kayu salib, dia pernah merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu dia, saudara, berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu yang dialami Yesus di atas kayu salib, saudara. Nah, tidak lama kemudian dia berkata, sudah selesai. It is finished, saudara. Segala nubuatan tentang diri Yesus sudah digenapi secara sempurna di atas kayu salib. Salah satu nubuatannya tentang Yesus ada di Yesaya 53 yang menuliskan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini pun sudah digenapi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kembali kita pada ayat di Yohanes 14 ayat 17. Tadi yang berkata, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau dia diam di dalam kita, dia tahu apa yang kita sedang alami, saudara. Dia paling tahu gejolak hati kita. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu kerinduan kita, dia tahu kelemahan kita. Dan kalau tadi kita sudah melihat sebagian contoh tentang jamahan Tuhan, kita sebenarnya dapat menyimpulkan bahwa jamahan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Namun terkadang kita tidak menyadarinya. Karena zaman Tuhan itu bukan hanya pada saat kita ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan, lalu kita bergetar, lalu kita terjatuh, saudara. Atau pada waktu kita sakit, lalu kita disembuhkan dengan cara yang ajaib. Tapi pada waktu proses itu sedang terjadi, dan saudara diberi kekuatan, damai sejahtera, sukacita untuk melewati proses tersebut. Itu juga bagian
dari jamahan Tuhan, saudara, dalam hidup saudara. Karena jamahan Tuhan itu juga berupa kekuatan, keberanian, saudara, dalam menghadapi masalah. Sebagai ayat penutup, saudara, Mazmur 139 ayat 5 berkata, kita akan sama-sama baca. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara, setelah dulu di pasal 13, Daud ini merasa ditinggalkan. Namun di pasal 139 ini, saudara, Daud menyaksikan dengan menggambarkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tidak sedikit pun ia menjauh dari kita. Saudara, penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Saudara nanti baca keseluruhan pasal ini, saudara, di Mazmur 139, saudara, luar biasa. Saudara akan tahu bagaimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ia benar-benar Allah Immanuel. Nah, kalau saudara saat ini merasa atau orang yang saudara doakan belum dijamah Tuhan, jangan pernah berhenti berharap, jangan berhenti minta belas kasihan Tuhan. Tetap percaya, tetap setia, saudara. Pada waktunya nanti, saudara pasti bisa merasakan yang namanya jamahan Tuhan itu. Sebagai tanda, sebagai bukti bahwa dia hadir dalam hidup saudara. Sesuai dengan apa yang saudara butuhkan, namun juga sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Karena Allah punya tujuan dalam setiap kehidupan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.